Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal tentang kompetensi khusus pemeluk agama Islam yang bertemakan moderasi beragama. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan ulangan bagi para bapak ibu dalam mengikuti tes seleksi nantinya. Silakan bapak ibu menuliskan di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan bisa diperbaiki di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal yang pertama. Yang sepadan dengan makna kata radikalisme kecuali 1. Ekstrim, A. Ekstrim, B. Eksklusif, C. Berlebihan, D. Anarkis, E. Semua salah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Eksklusif. Yang sepadan dengan kata radikalisme kecuali adalah eksklusif. Soal yang kedua. Ciri-ciri radikalisme adalah A. Menjalankan ajaran dengan penuh semangat, B. Selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi, C. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, D. Memakai cadar, E. Memakai celana gantung. Ciri-ciri radikalisme adalah menjalankan ajaran, berkelompok, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain, memakai cadar, memakai celana gantung. Ciri-ciri radikalisme adalah mana yang benar? Oke, yang benar adalah C. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Soal yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amanat undang-undang tersebut dijadikan landasan hukum kerukunan umat beragama. Disebut landasan apakah isi undang-undang tersebut? Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A. Landasan konstitusional, B. Landasan strategis, C. Landasan operasional, D. Landasan etis, E. Landasan etimologi. Landasan undang-undang tersebut adalah bagaimana pilihan Bapak Ibu? Sudah ada yang dipilih? Oke, kita lihat mana jawaban yang tepat. Jawabannya A. Landasan konstitusional. Soal yang keempat. Pengertian kerukunan hidup beragama adalah A. Hidup bersama dengan apatis karena berbeda agama, B. Hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan damai walaupun beda agama, C. Hidup bersama dalam segala hal karena sama-sama makhluk Allah walaupun beda agama, D. Hidup bersama dan saling berbagi, E. Hidup bersama tetapi dikelompokkan sesuai agamanya. Jawaban yang tepat adalah kerukunan hidup beragama adalah hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan damai walaupun beda agama. Ini nanti diingat dan perlu diperhatikan jawabannya. Walaupun nanti soalnya berbeda, tapi kita sudah punya kunci dan konsep jawaban. Soal yang kelima, pandangan filosofi yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip atau suatu paham yang mengajarkan semua agama sama disebut A. Free will, B. Pluralitas beragama, C. Pluralisme, D. Ekstremisme, E. Inklusivisme. Pandangan filosofi yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip
Mana jawaban yang tepat yang ibu pilih? Sudah ada yang memilih A, memilih B, C, D, ataupun E. Kita lihat jawaban yang dikemukakan di sini adalah B, pluralitas beragama. Soal yang keenam. Faktor penghambat kerukunan beragama adalah A. Fanatisme, B. Ukhuwah, C. Ittihad, D. Agama, E. Rumah ibadah. Faktor penghambat kerukunan beragama adalah yang menghambat terjadi kerukunan beragama. Yang mana sudah dipilih? Oke, kita lihat jawabannya. A. Fanatisme. Ini penghambat kerukunan beragama. Dalam konsep soal ini jawabannya adalah A. Fanatisme. Soal yang ketujuh. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, agama lain adalah salah, dan semua agama adalah ajaran yang sama, sah, menuju Tuhan yang sama. Adalah ciri dari A. Pluralisme, B. Pluralitas beragama, C. Toleransi beragama, D. Model beragama, E. Etika beragama. Jadi soal di sini dijelaskan setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Agama lain adalah yang salah. Semua agama adalah jalan yang sama, sah, menuju Tuhan yang sama. Ini adalah ciri dari toleransi beragama jawabannya. Kalau begini soal toleransi beragama jawabannya. Soal yang ke-8. Ciri pluralitas beragama adalah A. Mengakui kebenaran agama, bukan kebenaran agama lain. B. Mengakui keberagaman agama dan kebenaran agama lain. C. Mengakui keberagaman agama dan menyatakan semua agama benar. D. Mengakui keberagaman agama dan menyatakan agama lain salah. E. Mengakui keberagaman agama tapi menolak pendirian rumah ibadat lain. Ciri pluralitas beragama. Kalau disebutkan pluralitas beragama, maka jawabannya adalah A. Mengakui keberadaan agama, bukan kebenaran agama lain. Keberadaan, mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. Pluralitas beragama. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. Jawabannya hampir-hampir mirip. Soal yang ke-9. Sikap moderat dalam beragama adalah A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak dan menjaga harkat dan martabat manusia. B. Praktek beragama dengan hanya mengagungkan Tuhannya saja. C. Praktek beragama dengan mengeksploitasi ajaran agama untuk kepentingan politik. D. Praktek beragama dengan hanya memikirkan diri sendiri. E. Praktek beragama dengan hanya mencari kelebihan agama kita. Sikap moderat dalam beragama adalah jawaban yang tepat adalah A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak dan menjaga harkat dan martabat manusia. Soal ke-10. Prinsip dasar moderasi beragama adalah A. Jujur dan berimbang, B. Adil dan berimbang, C. Tulus dan berimbang, D. Jujur dan adil, E. Tulus dan jujur. Prinsip dasar moderasi beragama adalah B. Adil dan berimbang. Adil dan berimbang. Soal yang ke-11. Moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan pemahaman radikalisme beragama, karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radikalisme menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati, konsistensi, dan
determinasi, sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama, keyakinan kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Moderasi beragama merupakan suatu yang kontradiktif dengan paham radikalisme, karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radikalisme menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Maka pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu mana yang Bapak Ibu pilih? Kita lihat jawaban yang tepat adalah A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Soal ke-12. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderation yang berarti sedang, akhiran an, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Maka kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderation. Yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu apa jawaban Bapak Ibu? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Apakah E? Silakan dikunci salah satunya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Keseimbangan moderasi beragama. Soal yang ke-13. Keyakinan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa paksaan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Keyakinan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Apa jawabannya ini? Apakah A, B, C, D, E? Silakan dipilih satu, ditebak aja. Jawaban yang tepat adalah ekstremisme kekerasan. D jawabannya. Keyakinan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain. Ini ekstremisme kekerasan jawabannya. Soal yang ke-14. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok atau menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pertanyaan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Ekstremisme berkebudayaan, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Kita lihat soalnya. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Jawaban yang Bapak Ibu pilih adalah eksklusivisme beragama. Jadi ada kata kunci di sini yaitu menutup diri. Menutup diri adalah eksklusivisme beragama.
Soal ke-15. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Ini sudah ada kata kuncinya di persaudaraan. Maka jawaban yang tepat adalah, sudah Bapak Ibu pilih. Kita lihat jawaban yang tepat adalah moderasi dalam akhlak. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam pembendaharaan kas soal-soal dalam mengikuti tes seleksi nantinya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertugas sebagai PPK. Amin ya rabbal alamin. Di mana ada kesalahan kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu berikan komentar di kolom komentar. Arinallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.